Pasca demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik sebagai buntut pernyataan yang dinilai kontroversial sehingga melukai hati rakyat. Lantas, apakah dengan dinonaktifkannya sejumlah anggota DPR RI bisa meredam kemarahan publik? Segera kami membahasnya bersama dengan peneliti Perludem, Anissa Alfat. Selamat malam Mbak Anissa, telah bergabung bersama kami di Jawa Post TV. Selamat malam Mbak, apa kabar? Kabar terus meneruskan perjuangan seperti rakyat Indonesia yang lain saat ini begitu menantang, tetapi saya langsung saja, apakah langkah dari partai politik menonaktifkan kadernya ini memiliki implikasi pada status keanggotaan parlemen termasuk hak keuangan atau gaji? Silakan. Ya Mbak, sebelum ke sana, kalau kita melihat gitu ya di UU MD3 terkait nonaktif gitu ya, sebenarnya terminologi penonaktifkan ini hanya ada di bagi ketua ataupun anggota di MKD yang dalam proses perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan seperti itu Mbak. Jadi kalau untuk di DPR sendiri itu tidak ada sebenarnya mekanisme atau terminologi terkait penonaktifan, sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum apapun seperti itu Mbak. Jadi uh, mereka tetap menerima haknya gitu ya sebagai anggota DPR, termasuk menerima gaji, tunjangan, dan juga fasilitas yang diberikan seperti itu. Yang ada itu di DPR seperti itu ya, status keanggotaannya berubah menjadi pertama terkait pergantian antar waktu, yang mana pergantian antar waktu ini diberikan atau diputuskan oleh partai politik seperti itu Mbak. Dan yang kedua yaitu terkait pemberhentian antar waktu, yang mana uh, kondisi pemberhentian antar waktu ini bisa berlaku ketika anggota tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri, dan juga diberhentikan oleh partai politik seperti itu. Dan yang ketiga yaitu terkait pemberhentian sementara, yang mana ketika pemberhentian sementara ini situasinya adalah jika anggota legislatif atau DPR ini menjadi terdakwa di tindak pidana umum dengan minimal ancamannya yaitu 5 tahun ke atas seperti itu, atau yang bersangkutan itu menjadi salah satu terdakwa dan sedang diproses dalam masalah terkait tindak pidana khusus seperti korupsi seperti itu Mbak. Jadi sekali lagi tidak ada pemberhentian sementara, tidak ada penonaktifan sementara seperti itu. Kalau misalkan ini dihubungkan dengan pemberhentian sementara itu tidak tepat, karena pemberhentian sementara itu jelas ya tercantum dalam Undang-Undang MD3 ataupun Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020, yang mana ya itu sedang diproses dalam satu tindak pidana seperti itu Mbak. Ya, terima kasih Mbak Adisa sudah mengelaborasi lebih lanjut tentang pemberhentian sementara. Namun, apa perbedaan substansial antara pemberhentian antar waktu dengan penggantian antar waktu? Ya, kalau misalkan pemberhentian antar waktu itu kan ada 3 kondisi ya. Yang pertama meninggal dunia, mengundurkan diri, dan juga diberhentikan seperti itu. Sementara ketika PAW itu yang bersangkutan masih ada gitu ya. Namun diganti oleh partai politik seperti itu, dan mekanismenya sendiri yaitu partai politik kemudian memberhentikan anggota legislatifnya dan bersurat gitu ya kepada DPR, memberikan notifikasi, dan DPR melakukan verifikasi kepada KPU, lalu KPU juga memverifikasi kepada partai politik dan juga kepada calon yang nantinya akan menggantikan seperti itu, dan nanti hasil verifikasi tersebut dibawakan oleh presiden. Dan saat ini saya rasa masyarakat ingin gitu ya, yang bersangkutan gitu ya, nama-nama yang telah disebutkan gitu ya di banyak berita seperti itu, lebih menginginkan atau ada dorongan gitu ya kepada yang bersangkutan untuk kemudian mengundurkan diri, karena kalau misalkan mengundurkan diri saya kira itu lebih menunjukkan rasa profesionalitas, kepekaan terhadap situasi yang saat ini terjadi gitu ya, dan juga banyak gitu ya
kalau misalkan mereka bilang bahwa mereka merasa bersalah seperti itu dengan mengucapkan permohonan maaf seperti itu, saya rasa bisa lebih diwujudkan seperti itu melalui pengunduran diri dari mereka seperti itu. Karena hal ini yang kemudian diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi tidak hanya meminta maaf saja, tapi perlu ada saya rasa untuk kemudian mewujudkan permintaan itu dengan pengunduran diri seperti itu, Mbak. Melihat dinamika yang terjadi saat ini, apa yang menjadi lesson learned dan sebaiknya dilakukan tidak hanya sekarang tapi keesokan hari, tidak hanya dari anggota DPR yang terpilih, tapi juga partai politik hingga perangkat lain termasuk eksekutif? Ya, sebenarnya untuk jangka pendek gitu ya Mbak, tadi sudah saya sebutkan bahwa baiknya adalah anggota DPR yang kemudian bermasalah itu baiknya mengundurkan diri, tidak hanya mengucapkan permintaan maaf seperti itu, atau ketika memang mereka tidak bisa mengundurkan diri, partai politik juga bisa berperan untuk memberhentikan, bukan menonaktifkan yang bahkan tidak ada gitu ya di aturan, di undang-undang ataupun di peraturan DPR RI seperti itu. Ketika telah diberhentikan itu dilanjutkan dengan pergantian antar waktu yang mana tadi saya sudah sebutkan bagaimana mekanisme pergantian antar waktu seperti itu. Namun untuk jangka panjang saya rasa partai politik juga perlu ada perubahan seperti itu, perubahan yang benar-benar membenahi diri seperti itu ya partai politik. Jadi tidak hanya rekrutmen menjadi atau terhadap anggota legislatif telah terpilih gitu ya. Jadi ketika angkanya yang tidak sesuai dengan etik gitu ya, tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, saya rasa partai bisa kemudian melakukan tindak lanjut seperti itu. Jangan sampai pergantian antar waktu itu juga hanya dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin banyak sekali gitu ya caleg yang baru terpilih dan langsung dilakukan TAW seperti itu. Sementara untuk saat ini yang jelas-jelas gitu ya, anggota legal emosi masyarakat seperti itu tidak dilakukan pemberhentian ataupun pergantian antar waktu seperti itu yang sangat disayangkan. Lalu juga hal yang bisa kemudian menjadi alternatif solusi ke depannya yaitu pembenahan terkait sistem politik di Indonesia ya, dan juga sistem pemilu di Indonesia. Bagaimana kemudian kita bisa mendorong ini adalah dengan keterwakilan masyarakat gitu ya seperti itu. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan iklim keterwakilan yang baik gitu ya, yang bisa merepresentasikan masyarakat, yang kemudian bisa menekan biaya dari pemilu gitu ya, pileg gitu ya, karena banyak hal yang kemudian dikeluhkan gitu ketika nyalek itu biayanya mahal. Bagaimana kemudian kita membuat satu di sistem pemilu kita yang kemudian bisa menekan angka atau pengeluaran biaya politik seperti itu. Karena kalau kita ngomongin politik itu mahal, yang kemudian dilakukan atau tertanam di kebanyakan anggota DPR seperti itu ya, akhirnya pemilu itu sifatnya hanya transaksional. Ketika mereka terpilih, mereka tidak kemudian menjadi wakil rakyat seperti itu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana kemudian mengembalikan modal dengan cara misalkan kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, ABCD seperti itu yang kemudian membuat masyarakat geram seperti itu. Jadi banyak sekali yang kemudian kita harus lakukan yaitu tadi terkait pembenahan partai politik ya. Yang kedua terkait reformasi di sistem pemilu yang mana kalau misalkan kita ngomongin sistem pemilu, kita juga harus mengubah terkait undang-undang pemilu seperti itu yang mana memang sudah ada ya di prolegnas tapi tidak kunjung dibahas seperti itu Mbak. Oke.
Sedikit saja mengenai sistem pileg itu sendiri, ketika sejauh ini kita menggunakan sistem proporsional, apakah dengan ini kita layak mempertimbangkan sistem distrik atau mayoritas atau ada opsi-opsi lain ke depannya? Ya Mbak, kalau misalkan saat ini kita masih menggunakan sistem proporsional terbuka yang mana aksesnya adalah antar caleg gitu ya di internal partai itu sama-sama melakukan atau ada kompetisi tersendiri di internal partai. Sementara mungkin kita bisa kemudian melirik sistem lain, yaitu sistem MMP, Mixed Member Proporsional, yang mana nanti ada distrik atau ada pemilihan terkait proporsional terbuka dan juga FPTP, yang mana itu nanti ada wakil dari satu distrik yang berwakil tunggal seperti itu. Yang kalau misalkan kita ngomong tentang sistem proporsional di MMP, itu proporsionalnya yaitu proporsional tertutup, yang mana nanti bisa kemudian berimplikasi pada pelembagaan partai politik yang lebih baik seperti itu, Mbak. Jadi partai politik ataupun alek-aleknya itu bisa caleg-calegnya bisa kemudian bersatu untuk memenangkan partai politiknya seperti itu, sehingga yang terjadi adalah mereka lebih mengutamakan visi misi, bukan lagi terkait transaksional seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Anissa Alfat, peneliti dari Perludem. Sampai jumpa.